Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala az-zulumati wan nur. Summa alladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyi ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu a'lam. Wa summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min sha'imin laisa lahu min siyami ilal ju' wal 'atas. Kita berlindung kepada Allah daripada godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 183. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan pahala dari puasanya kecuali rasa lapar dan haus. Hadis riwayat At-Tabrani. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Musalla Baitul Abidin yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah. Marilah sama-sama kita sampaikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena
sampai detik ini Allah masih melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita masih dapat hadir di rumah Allah ini dalam rangka menunaikan sholat maghrib secara berjamaah dan dilanjutkan dengan wirid pengajian. Mudah-mudahan sholat yang kita kerjakan tadi diterima oleh Allah dan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu, malam hari ini kita sudah memasuki malam ke-16 bulan Sya'ban tahun 1445 Hijriah. Artinya 14 malam lagi, 2 pekan lagi kita umat Islam akan kembali bertemu dengan Syahrul Mubarak, bulan yang penuh barakah, Syahrul Maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan dari Allah, Syahrul Rahman, bulan kasih sayang, di mana Allah pada bulan itu mencurahkan kasih sayangnya kepada hamba-Nya secara berlebihan. Atau disebut juga dengan Syahrul Ibadah, bulan ibadah. Kenapa disebut bulan ibadah? Pada bulan itu Allah memotivasi kita untuk beribadah sebanyak-banyaknya, sehingga Allah melipat gandakan pahala ibadah pada bulan itu. Nabi katakan, ibadah wajib yang kita kerjakan pada bulan itu dibalas Allah sama dengan seseorang mengerjakan 70 kali ibadah wajib di luar bulan itu. Ibadah sunnah yang awak kerjakan di bulan itu nilainya sama dengan orang mengerjakan ibadah wajib di luar bulan itu, yaitu bulan Ramadan, bulan suci Ramadan. Nah, pada bulan itu Bapak Ibu kita sama-sama mengetahui kita diwajibkan oleh Allah berpuasa pada bulan Ramadan itu. Tujuannya hendak menjadikan kita manusia yang bertakwa kepada Allah. Tentu tidak ada orang jadi berapa takwa. Tentu perlu persiapan, perlu strategi. Ketika kita memasuki bulan suci Ramadan itu perlu persiapan. Ulah itu kita Nabi, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Betapa banyak, sangat banyak orang yang berpuasa pada bulan Ramadan yang tidak dapat pahala dari puasa itu, kecuali rasa lapar dan haus saja. Panik mana lapar, panik mana haus, itu tidak dapat. Di hadis yang lain riwayat An-Nasa'i, Nabi katakan, rubba sha'imin laisa lahu min siyami ila ju' wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyami ila sahar. Banyak pula orang yang berpuasa di bulan Ramadan tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali rasa lapar. Banyak pula orang
orang bangun malam beribadah malam di bulan Ramadan, tidak dapat apa-apa dari bangun malamnya dan ibadah malamnya, kecuali rasa begadang saja, rasa mengantuk, panik mengantuk senang. Nah, kenapa? Nah, itu timbul pertanyaan, kok banyak orang gagal? Kalau aku istilahnya Pak Gatot, gagal total. Kenapa orang banyak gagal di bulan Ramadan? Karena tidak ada persiapan memasuki bulan Ramadan. Ini semua di orang kapai parang ibu. Awak disuruh sebulan penuh berperang, perang melawan nafsu, Pak. Perlu strategi perang supaya kita tidak jadi bulan-bulanan musuh. Sama orang atlet olahraga sebelum pertandingan latihan dulu, TC dulu, training center, sehingga dia dalam medan pertandingan dia akan memperoleh kemenangan. Itu makanya dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang mau bacakan tadi, Allah memotivasi awak dalam ayat itu. Isi kandungan ayat itu ada 3. Kalau perhatian surah Al-Baqarah 183 yang menjadi dasar hukumnya puasa itu ada 3 yang disampaikan Allah kepada awak untuk memotivasi awak. Pertama, puasa itu ditujukan, diperintahkan kepada orang yang punya iman. Orang yang tidak punya iman tidak usah puasa. Makanya ayat itu dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Di ayat itu ada semacam pengkhususan dari Allah. Yang diundang oleh Allah untuk melakukan di bulan Ramadan itu adalah orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Kutiba alaikumussyiyam. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Orang yang tidak beriman, sorry dulu ya. Kalau kecil orang tuh sorry ya. Kenapa tidak ketahuan dengan orang? Puasa tanpa iman tidak ada akan menghasilkan apa-apa. Tapi orang yang berpuasa rasa iman, dia akan menjaga puasanya, tidak saja menahan lapar dan haus, tapi dia menjaga dari hal yang merusak. Jangankan membatalkan, merusak ibadah puasa saja meninggal. Jadi yang diminta puasa itu orang yang beriman. Orang yang tidak beriman tidak perlu, ya Allah. Yang kedua, ayat itu memotivasi awak, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Puasa itu juga telah diwajibkan Allah kepada orang-orang sebelum kamu. Jadi tidak awak saya wajib berpuasa, Ibu. Jangan bersedih awak, jangan berkecil hati awak, jangan panik kita. Puasa itu kepada orang-orang sebelum kita sudah diwajibkan di Allah. Coba terus ya. Nabi Zakaria dan umatnya diwajibkan puasa siang malam. Puasa Nabi Zakaria itu siang malam, Ibu. Siang puasa sampai terbenam matahari berbuka. Sudah berbuka puasa lepas dia. Pagi makan lepas dia. Lalu puasa malam berbuka lepas dia. Begitu Pak. Mana barek berdoa? Barek puasa itu leh. Nabi Daud alaihissalam puasanya puasa setahun. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Begitu Pak. Berat. Nabi Musa, Nabi Isa puasanya 40 hari. 40 hari Bu. Awak berapa? Kadang-kadang 32, kadang-kadang 29. Insya Allah tahun ini pun 29. Awak mulai puasa tanggal 11 Maret insya Allah. Tarawih pertama tanggal 10 Maret. 29 hari umur Ramadan tahun ini. Berat puasa orang-orang dahulu, tapi kita masih banyak mengeluh. Nah, kemudian kecil Allah, puasalah. Allah sediakan hadiah. Apa hadiahnya? Takwa. La'allakum tattaqun.
Semoga mudah-mudahan agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Satu orang tak jadi manusia bertakwa. Setiap orang yang berpuasa di bulan Ramadan kan jadi orang bertakwa? Jawabnya enggak. Makanya perlu persiapan Bapak Ibu. Apa persiapan yang harus kami lakukan Ustaz? Seindah-indahnya 2 persiapan. Baru awak lama masuk Ramadan. Yang pertama, persiapan nafsiyah. Siapkan nafsiyah kita. Apa yang dimaksud persiapan nafsiyah? Persiapkan jiwa dan mental spiritual kita. Sambut Ramadan itu dengan hati gembira tanpa beban. Ya. Makanya sebelum Ramadan tiba, kalau ada urusan diulang utang-utang, tak bakal lamaan, maafkan, bermaafkan, selesaikan utang. Sehingga kita masuk bulan Ramadan itu tanpa beban. Kau akan pedrawiyah, tak payah ditunggu orang kami minta utang. Kau ada salah ya Allah, dosa ya Allah, minta ampun, bertobat, sehingga tidak ada beban kita masuk Ramadan itu. Tidak ada yang harus kita pikirkan selain daripada keistimewaan Ramadan. Kau masuk bulan Ramadan, lapani sekali. Lagi bolong puasa. Langsung sakit mah sekali Pak. Aku tak bisa mau makan siang hari doa cara welekor. Kalau ibu-ibu masuk Ramadan panik. Oh lado naik, minyak naik, bareh naik, kau naik, kalau macam. Tak dipikir naik, jangan pikir naik, pahala ibadah kita naik bulan Ramadan tu. Gembira. Nah kenapa kita mesti gembira? Di bulan Ramadan itu Bapak Ibu, Allah hendak menjadikan kita manusia bertakwa. Orang yang bertakwa apa dijamin masuk surga Pak. Anda gembira kita yang Ramadan. Kesempatan untuk mencari surga Allah. Sabarul jannah, jalan ke surga. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhan dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu jamin masuk surga. Yang akan masuk surga Allah itu bukan orang Arab, bukan orang Indonesia, bukan orang mana-mana, tapi orang yang bertakwa. Tidak peduli dia dari mana asalnya, apapun sukunya. Nah, udah Ramadan kesempatan. Tidak gembira waktu. Yang kedua, kenapa kita gembira menyambut Ramadan? Di bulan Ramadan itu Allah menjamin akan menghapus seluruh dosa-dosa kita. Akan membuka pintu ampunan yang sebesar-besarnya. Dasarnya apa? Hadis Nabi. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan dasar iman dan penuh perhitungan untuk mencari ridho Allah semata, diampuni dosa-dosanya yang lalu. Satu hadis yang kedua, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mendirikan malam-malam Ramadan salat tarawih, tadarus, baca Al-Qur'an, zikir dan doa, diampuni dosa-dosanya baru. Ya. Kata mengatakan ada bertanya bahwa apa maksud hadis Rasulullah Ustaz waktu penuh perhitungan. Penuh perhitungan itu apa? Puasa penuh perhitungan. Hal-hal yang akan merusak dan membatalkan puasa kita tinggalkan itu penuh perhitungan. Kau kalau kau melakukan rusak puasa kamu, kau satu roda ke ibu kota kak juga punya kau rusak menghindar. Itu namanya penuh perhitungan. Di bulan Ramadan setan dibelenggu, pintu surga dibuka luas-luas, pintu neraka ditutup. Ada gembira itu lama beribadah bulan Ramadan. Sebelum gua awak juga tua terus setan beribadah.
Riwayat Bukhari dan Muslim, kata Nabi, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak iftaradallahu alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tuwallu fihi syayatin. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Ya, diwajibkan atas kalian berpuasa pada bulan itu. Pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dikabik setan itu. Selama apa ibadah kan negatif setan bulan Ramadan. Enak beribadah di Ramadan itu. Jadi batang ada yang tanya kamu, Ustaz, tapi setan itu dikabik Ramadan, Ustaz. Bapak dojo orang mazina Ramadan, bapak dojo orang membunuh orang di Ramadan, bapak dojo orang mencilo di Ramadan. Nah, itu inyobanan setan. Setan itu kan dua macam, Pak. Syaitanul ins, setan yang bertubuh halus tak kelihatan. Asyaitanul jin, asyaitanul ins, setan yang bertubuh manusia. Asyaitanul jin, setan yang bertubuh halus. Syaitanul ins, setan yang bertubuh kasar. Aku orangnya manusia. Coba setan itu sambil kena kabeh juga dua orang coba. Nah, semua janjian kabeh nang gonggong tadi dia tu. Siapa lalu ni gonggong kau bisa digigi. Betul tu lah setan Ramadan Pak. Dia kena kabeh, tapi tetap dia tahu usia yang bisa saseno. Ya. Nah, siapkanlah mental kita. Gembiralah menyambut Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Marhaban ya syahrul mubarak. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Di marhaban itu adalah ucapan kerinduan. Kalau orang Arab itu rindu kepada seseorang, lalamu dan serobok baru diucapkan marhaban. Marhaban ya akhi. Itu rindu. Jadi kalau rindu juga Ramadan, ucapkanlah marhaban. Gembira gitu kedatangan Ramadan. Itu kuncinya adalah di jiwa kita, mental kita, spiritual kita. Yang ibu cameh, ibu bapak saking mah kini jangan cameh masuk Ramadan. Gembira masuk Ramadan, kesempatan terapi penyakit kita di Ramadan. Ya Bu, sakit gula awak sesempatan terapi penyakit gula kita. Kenapa? Sumu tasihu, jangan puasalah kamu agar kamu sehat. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, kata Allah dalam surah Al-Baqarah 100 berapa ya? 184 ya. Puasa itu sangat baik untuk kamu jika kamu mengetahuinya. Ini sangat baik, Pak. Itu ada orang mati bulan Ramadan, saudara. Itu mati itu ajalnya dibuang. Jadi kesempatan. Jadi puasa itu menyehatkan itu sudah diteliti di ahli-ahli kesehatan yang notabene orang-orang yang tidak Islam. Ya, diteliti bahwa ibadah puasa itu sangat baik menterapi penyakit-penyakit yang berasal dari perut, dari pernapasan, dari dadu, jantung, paru-paru. Ya, sabaleh bulan kita ni padiannya Allah makanlah sekali hati sabaleh bulan. Sebulan di servis perut itu. Setiap yang awak makan tu ada toksin namanya. Toksin, racun, sisa-sisa makanan. Itu yang membawa sakit. Kini diterapi selama 1 bulan, dikurangi makan. Ya, apa-apa nampak rokok di siang hari selama kau terhenti merokok, Pak, sehat paru-paru, sehat jantung. Luar biasa. Gembira kita. Satu. Yang kedua, persiapan yang harus kita lakukan sebelum memasuki bulan suci Ramadan itu adalah persiapan sakofiyah. Yang dimaksud dengan persiapan sakofiyah adalah persiapkan ilmu kita, fikih puasa. Jangan sampai awak masuk bulan Ramadan tidak punya ilmu. Jangan awak merasa mula
puasa mah. Ditanya orang apa itu puasa itu, tak tentu. Puasa itu adalah menahan lapar dan haus semenjak terbit fajar hingga terbenam matahari, dan menahan diri dari segala hal yang membatalkannya. Jadi puasa itu dimulai dulu ibu. Terbit fajar itu bila? Kalau tahu kan banyak orang tak tahu Pak, hari ini apa bunyi berhenti makan, itu tak punya ilmu. Itu belum terbit fajar. Itu baru aba-aba, ibarat traffic lamp, sabar lampu merah, lampu kuning dulu. Puasa itu dimulai ketika terbit fajar. Terbit fajar itu ditandai dengan azan subuh. Puasa dimulai setelah waktu subuh masuk. Itu tidaklah bunyi sering ada keterapi. Padahal ada waktu 10 menit lagi. Dari imsak itu kepada azan subuh ada waktu 10 menit. Bisa masih sempat makan. Tapi makan itu tidak bisa santai-santai itu. Nah, kalau bisa diblender, saya sebut diblender. Masuk nasi, masuk randa, masuk sayur, masuk talua, atau diminum selera masuk sadonya bergizi makanan. Lah, masih sempat tak ada mau mulai-mulai ada dong. Ada waktu 10 menit. Tapi orang yang tak punya ilmu ada bisa waktu. Kata seorang berlalu selawat saling oleh itu namanya ilmu lalu. Ada orang suami istri selama sebulan Ramadan itu tak mengamannya loh, tak magi nak kabatin loh. Lain suaminya harus ada dakwah orang puasa ini. Itu tak punya ilmu. Yang dilarang loh. Siang hari, malam hari pukul lah sampai kue. Ya kan? Apalagi pengantin-pengantin baru, tidak ngerti tanya, boleh. Tidak perlu loh mandi wajib di tengah malam tuh sebelum makan sahur. Tidak perlu. Mandi junub tidak perlu. Yang diperlukan mandi itu ketika kita mau sholat subuh. Makan sahur tidak perlu mandi dong. Di kulo tengah malam tuh bang. Ya kan? Sudah berhubungan suami istri tengah malam Ramadan itu, atau jam 2, jam 3 jago untuk bayar mandi. Tidak perlu. Kalau dingin, kalau tidak apa-apa. Jam 2 bayar mandi Pak. Takut hubungkan sahur Pak, ada sampai sahur. Tidak ada. Dia tak lama kasusnya itu ambil dulu. Rasulullah setelah berhubungan dengan istri-istri beliau, Nabi itu sebelum tidur berwudu. Jadi dia bangun sahur itu tidak apa-apa, enak. Tidak ada beban. Dia boleh dia. Apalagi bulan Ramadan itu pahala dilipat gandakan Pak. Kan itu wajib nggak hukumnya? Wajib. Makan samu di 70 kali di 2 bulan Ramadan. Memberikan nafkah kepada istri. Kalau lagi kaya enggak boleh. Nah, kecandu saya tinggal lagi kaya. Yang belum tanya yang baru menikah. Bolehkah? Boleh. Yang dilarang itu siang hari, malam hari tidak masalah. Karena kita tidak berpuasa lagi di malam hari. Nah, persiapkan ilmu. Apa hal-hal yang membatalkan puasa? Kita pelajari. Ya kan? Apa hal-hal yang memberikan sunnah kepada kita berpuasa? Yang merusak puasa awak? Itu makanya ada orang yang merugi dalam Ramadan itu, orang yang beruntung, orang yang berkunjung, orang yang mengucapkan kata-kata kotor, minallah warrapas, ucapan kotor, ucapan dusta. Itu meruginya puasa, tapi tidak dapat apa. Kam min sha'imin laisa lahu min siyami ilal ju' wal 'atash. Betapa banyak orang berpuasa tapi dia tidak dapat apa-apa dari puasa kecuali panik mana lapar dan haus saja. Jangan sampai bentuk itu dia tidak punya ilmu. Ada je cele tidak punya ilmu. Lupa maksudnya sedang puasa. Mengapa Pak Ibu? Kamu pernah mengalaminya? Lupa sedang berpuasa Pak. Kalau kita makan yang puji Pak, itu kan puasa man. Kalau orang tidak punya ilmu, tidak puasa nyelapian semuanya. Padahal orang yang punya ilmu dia lanjut. Kenapa? Kan tidak ada sengaja. Orang yang lupa tidak karena didukung ibu, lanjut saja puasa kalau kondisinya benar-benar lupa. Saya pernah mengalami
awak poso. Makan jauh banget. Nah, itu namanya rahmat Allah bagi awak. Allah bagi awak makanan. Walaupun awak tak boleh memakannya, ya kan? Tidak sengaja. Benar-benar lupa. Kalau tak lupa, iya tak sengaja. Ya, berlupa-lupuan gitu. Ustaz, awak tak ada. Dan lagi campur tak boleh. Atau sambil bodoh diminum air seketik kehilangan awi dasar. Ini makruh hukumnya hukum di siang hari Ramadan itu makruh. Betul tak boleh tak minum lupa. Tak minum air. Makruh itu artinya lebih baik ditinggalkan. Iya. Hah? Ada lebih tak? Iya, seperti itu. Aku lah dari maksudnya dia ada dalam Islam. Karena bahasa dibuang yang dalam contoh dibuang kalau letakkan awak dibuang memang. Ya, itu nak lupa nama tekan tanggung mati gas ketek itu boleh lah. Itu nak boleh. Sama juga awak sedang makan, lalu waktu subuh masuk, yang di dalam kobar dilulu terbuang dibuang. Kalau ditanya ke orang tua itu dibuang ada apa? Baru. Kalau ditanya ke orang tua itu tapi dimakan itu bahagia. Itu tanggung ilmu je. Kalau awak nyaman dulu terserah awak, tapi tak, awak dah pasal dah. Ya kan? Tapi menurut hukumnya tak boleh lagi dikeluarkan. Yang ada dalam muncul pun dikeluarkan. Ya kan? Kan yang membatalkan puasa itu memasukkan makanan atau minuman ke dalam mulut itu. Kau nyeladu dan mulut sadar awak. Sering tapuk Ramadan, buang. Jadi dulu ada waduh saya cari mana dah datang buat keteknya mana dah tu dibuang. Ya bu, lah nang ketiga kau yang penting persiapan jasa dia. Yang dimaksud persiapan jasa dia, persiapan fisik. Puasa iko bapak ibu ibadah fisik membutuhkan fisik yang kuat, membutuhkan fisik yang prima sama di ibadah haji. Jadi sangko ringan menahan lapar dan haus semenjak terbit fajar hingga terbenam matahari itu balik ibu lebih 13 jam. Membutuhkan fisik yang kuat. Mama punya kini persiapkan, mulailah olahraga ringan. Ya kan? Dikurangilah lalu sanjo, dikurangilah lalu pagi, itu kan melentikkan badan, akan menumpukan lemak. Boleh olahraga, itu balik ibu, balik, apa boleh tanggap sebalik rakaat solat tarawih, balik. Mulai gini nasaki asam urat ubek, nasaki pinggang, bayar bau supaya masuk bulan Ramadan itu sehat kondisi awak. Iko awak nak sakit kaki imam masalah solat tarawih. Ya kan? Awak nak sakit kaki. Hanya waktu agak panjang ya. Bulan Ramadan tu agak panjang sekitar pada hari biasa baca imam berapa. Kenapa? Itu imamnya cerdas, mengajak jamaahnya, makmumnya mencari pahala yang banyak. Itu agak tak panjang sekitar ya imam, tapi dia batuk sebenarnya. Padahal sebelum sholat tak ada batuk. Nah sholat tu bukan batuk. Aku nyuruh kau imam boleh pasang mula sholat sampai berapa? Dan terakhir berang dalam sholat. Tak sah sholatnya. Itu berbicara dengan bahasa isyarat namanya batal sholat. Awak nak sakit kaki imam lo salah. Tentunya sakit kaki itu tentunya. Memang ibadah itu untuk orang sehat. Makanya jago kesehatan. Ya kan mulailah jalan-jalan Pak Ibu. Ya kan mulai olahraga ringan. Ambolah 60 bung apa? 60 bung. Tapi alhamdulillah Pak, ampun jadi Allah kekuatan fisik. Kenapa? Karena mesti kita opi olahraga Pak. Opi olahraga. Lu terasa manfaat olahraga. Ya. Ibadah haji itu buat
tawaf 7 keliling tuh ditambah sa'i 7 putaran itu barek. Kalau orang tak siap isinya banyak yang pingsan. Kalau di lantai 1 tuh kelimanya awak dempet-dempet orang masa sesak-sesak. Aku selalu tawaf tuh memilih di lantai 2 agak kadang di kanan sampai olahraga. Coba bayangkan ibadah haji itu kalau tak kuat fisik awak, kita pergi melontar itu jaraknya kalau aku tanggung 2007 balik 4 km jaraknya dari tenda menginap awak sampai melontar ke Pak. Kapai sampai kilo. Hari taga, hari ini 52 derajat suhu. Pulang sampai kilo lepas. Banyak yang pingsan. Nang kue banyak, jangan gaib kue banyak. Nah, jadi memang perlu dilatih fisik. Ibadah puasa, ibadah fisik. Nah, jadi kena sakit-sakit ini baiklah problem. Jangan sampai di bulan Ramadan rugi tidak dapat ibadah. Orang salat tarawih itu di rumah sebelum tidak tahu salat duduk nonton TV. Alasan sakit, kaki sakit. Sakit kok kayak kursi ya. Kan banyak jalannya. Nah, kadian apa? Kadian kursi. Bagi jemaah kaki udah tadi seorang. Kalau di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi itu banyak kursi-kursi di sedion. Di sedion itu tidak apa sumbangan orang. Sumbangan orang. Aku ibu yang nasihat-sehat bapak nasihat ingin menyumbang ke Surabaya, sumbanglah kursi lo. Karena banyak lagi gaib. Banyak lagi gaib. Nah, jadi perlu disiapkan fisik. Oh, kami bolehkah makan vitamin, multivitamin dalam puasa? Boleh, silakan. Kalau itu memang membuat kita prima dalam puasa. Tapi konsultasi dulu di dokter. Ambil segala ke dokter apa vitamin yang cocok dengan kami semua itu. Jangan main seorang dulu, bapak biar tiga mati sekian tuan. Tanya ke dokter. Minta ke dokter kalau kurang gaib kau pun rancang untuk daya tahan tubuh. Kuat, itu dokter. Boleh. Itu kan salah satu cara untuk menguatkan fisik kita sehingga kita bisa beribadah sebanyak-banyak di bulan Ramadan. Mulai Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Bagi siapa? Bagi orang yang beribadah. Orang yang satu beribadah tak baik dia. Malam Qadar. 1000 bulan itu sama 83 tahun. Seseorang yang beribadah bertepatan dengan Lailatul Qadar ini lebih hebat daripada orang yang telah beribadah selama 83 tahun berturut-turut. Ada satu beda kan begitu. Aku mau ingatkan kok, kita kok acok 10 terakhir itu pulang, tak datang Surabaya langang masa itu. Sehingga Ustaz ceramah dah lama di 10 terakhir. Kalau jadwal awal 10 terakhir, tidak mau ulang lepas. Pada 10 terakhir itulah inti Ramadan. Lailatul Qadar itu adanya di 10 terakhir di Nabi malam-malam ganjil. Awak tak pindah sampai sembahyang awak kamol 10 terakhir. Lah sibuk jadi baju rayo. Maka itu dibuka diskon besar-besaran di orang-orang mall. Diskon Ramayana 70%. Dibuka jam 7 sampai jam 10 malam. Awak sahabat terawih buka diskon, Pak. Lebih dari ibu bapak itu diskon tuh saya sedikit pun tak percaya saya. Mereka mungkin orang yang mengalih menyuruhi Pak. Nah ada itu yang ada. Nyangke harga barangnya sebanyak 7% dari modalnya itu diskon 70% dia. Dan jadi ada Pak Ibu. Awak lebih percaya saya padahal di masjid di surau Allah menyediakan diskon 100%. 100% diskon Pak, dilipat gandakan pahala, dibebaskan kita dari api neraka itu di 10 terakhir. Awak nak coba dari 10 terakhir. Apa-apa lah sibuk mancat rumah 10 terakhir. Kenapa itu berapa? Ibu mengatakan Tuhan jaga. Salah. Kini kita rubah lain. Kebiasaan buruk kita rubah. Terakhir yang harus kita siapkan untuk menyambut Ramadan, persiapan maliyah, persiapan keuangan. Siapkan keuangan kita, siapkan kepian kita banyak-banyak. Untuk apa?
bukan untuk membeli makanan yang enak-enak, nah, bukan untuk membeli pakaian yang bagus-bagus, indah, tapi persiapkan uang kita untuk bersedekah, untuk membayar zakat. Sebab kata Nabi, sebaik-baik sedekah, seutama sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Ada sampai dah bersedekah awal Ramadan, dia sampilinya saku menjahit kepeng, nggak bisa. Minimal 1.000 semalam. Oleh tadi pengurus ketua langit siapa yang jadi donatur silakan. Ini kesempatan. Pahala sedekah di bulan Ramadan dilipat ganda. Dia boleh setuju atau tidak ada diminta karena dia boleh serangkan karena orang lain boleh minta dia boleh karena orang tidak boleh. Demikian saja Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat yang mau sampaikan untuk diri saya dan untuk kita semua. Kalau ada khilaf dan salah selama memberikan pengajian di tempat kita ini di Mushola Baitul Abidin ini, saya mohon dimaafkan. Jadi maaf Bapak Ibu. Alhamdulillah.